Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan ngajak Anda gabung dengan Manusia Merdeka, Bung Said Didu. Terus saya mau tanya nih soal pajak nih, kelihatannya Bung Said Didu. Assalamualaikum, Bang Said Didu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingat tahun 2016 sampai 2017 itu kan ada program Tax Amnesty, ya, Bang Said Didu ya. Dan pada waktu itu Presiden Jokowi ngomong bahwa ini kesempatan, cuman sekali aja lah kesempatan Tax Amnesty itu. Nah, jadi artinya nggak akan terulang lagi. Tapi ternyata ini baru saja Menteri Perekonomian Erlangga, Menko Perekonomian Erlangga ngasih bocoran bahwa pemerintah sudah mengajukan ini semacam undang-undang baru, revisi undang-undang baru, yakni KUP, yaitu ketentuan umum perpajakan ya, dan tata cara perpajakan. Dan di dalam aturan yang baru ini, dalam undang-undang yang baru itu ada tax amnesty. Gimana ceritanya itu ya, Bang Said Didu? Apa ada kaitannya dengan data bahwa pada waktu tax amnesty nggak tercapai ya? Saya satu, Mas Hersu, bahwa ini semakin menunjukkan bahwa betul-betul ucapan Bapak Presiden tidak bisa dipegang. Oke. Ini betul. Ucapan Bapak Presiden tidak bisa dipegang. Bayangkan seluruh publik mengetahui bahwa saat itu adalah bahwa teks amnesti yang terakhir dan tidak ada lagi. Ternyata ada mengajukan lagi. Nah, ini bahaya sekali bagi pengusaha, bagi pemerintah, karena pengusaha pasti menyatakan ini belum tentu lagi nih. Jadi akhirnya publik bisa berpendapat bahwa memang kalau menyatakan sesuatu tunggu sebaliknya gitu. Jadi kalau menyatakan terakhir pasti bukan terakhir. Nah, ini bahayanya pemimpin yang tidak konsisten. Nah, kita tahu teks amnesti ini kan harus publik paham. Apa sih teks amnesti sebenarnya? Teks amnesti adalah pengampunan pajak kepada pelanggar pajak. Pengampunan pajak itu kasarnya. Jadi pengampunan pajak kepada pengemplang pajak apabila dia mengakui bahwa dia melanggar pajak, mengemplang pajak, maka boleh membayar dan tidak denda karena denda pajak itu besar sekali. Nah, kenapa muncul pengampunan itu? Ada beberapa kemungkinan, Mas. Satu adalah bahwa pemerintah di teks amnesti pertama itu gagal mencapai target untuk mengejar semua orang-orang yang ketahuan, yang sudah teridentifikasi mengemplang pajak. Nah, tapi lucunya dia gagal, tapi tidak mengejar. Tidak mengejar orang yang ngemplang pajak tersebut. Padahal sudah dikasih kesempatan teks amnesti. Nah, publik pasti bertanya, kenapa tidak berani mengejar orang itu? Oke, yang mengemplang pajak. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, berarti pemerintah menyadari bahwa selain sisa pengemplang yang tidak menggunakan kesempatan teks amnesti pertama 2016, berarti ada lagi orang-orang yang melakukan pengemplang pajak setelah 2016. Ya kan? Nah, berarti ada lagi. Nah, berarti apa yang terjadi adalah bahwa itu terjadi kelemahan pemerintah dalam penegakan kedisiplinan warga negara Indonesia atau perusahaan yang ada di Indonesia untuk membayar pajak. Nah, apa penyebabnya itu? Berarti terjadi kong kali kong antara aparat pajak dengan wajib pajak. Nah, kenapa bisa terjadi kong kali kong? Berarti wajib pajak ini sangat kuat posisinya di kekuasaan. Sehingga pengemplang pajak itu seakan-akan tidak bisa disentuh oleh petugas pajak. Nah, jadi itu kira-kira yang terjadi. Nah, ini tergambar dari Mas Hersu, tergambar bahwa tax ratio itu turun jauh sekali, sekarang di bawah 8%. Dan pernah dulu 14%. Tax ratio adalah jumlah pajak yang penerimaan negara dari pajak dan lain-lain, pajak, bea, kemudian retribusi, kemudian
ini sumber daya alam dan lain. Nah, itu hanya di bawah 8%. Berarti terjadinya biasanya negara yang tax ratio-nya rendah berarti terjadi kong kali kong yang sangat tinggi antara penguasa dengan wajib pajak. Nah, jadi 3 hal yang terjadi menurut saya. Satu, Mas Heris, adalah bahwa pengemplang pajak sebelum 2016 yang tidak mengikuti tax amnesty, pemerintah penguasa tidak berani menegur, tanda kutip. Yang kedua, terjadi pengemplangan pajak antara 2016 sampai sekarang, pengemplangan baru. Ketiga adalah terjadi kong kali kong antara wajib pajak dengan petugas pajak sehingga tax ratio menurun. Jadi 3 hal ini sedang terjadi. Nah, yang menariknya Mas Heris adalah ini kan harusnya kalau pemerintah tegas maka wajib pajak itu dikejar dan didenda karena dendanya besar sekali. Nah, ini malah dikasih lagi pengampunan. Itu yang masalah. Oke, ini supaya lebih clear ya, tadi yang poin pertama itu soal gagalnya memenuhi tax amnesty program waktu itu memang diakui sendiri oleh oleh Departemen Keuangan ini ya. Saya baca aja ini file tahun 2017 ya. Jadi kan berarti kan tax amnesty itu rentangnya antara 2016 sampai 2017 ya. Nah, ini diakui bahwa ini waktu itu Direktur Jenderal Pajaknya itu Ken Dwi Jugiastiedi, namanya susah banget ini. Pak Ken lah gitu ya namanya, susah banget. Dia mengakui bahwa target penerimaan pajak 165 triliun dari program itu tidak tercapai. Itu belum tercapai. Dia bahasanya belum tercapai. Ini pada bulan November tahun 2017 setelah berakhir ini ya tax amnesty-nya. Dan menurut dia itu yang masuk itu kan yang masuk itu jadi total hanya 114 triliun nih Bang Saididu ya. Terdiri dari uang tebusan orang non UMKM sebesar 91,2 triliun, orang pribadi UMKM 7,76 triliun, uang tebusan badan non UMKM 14,6 triliun dan badan non UMKM 669 miliar. Nah, padahal di dalam penerapan tax amnesty itu kan ada beberapa hal yang mau disasar. Selain tax amnesty juga ada repatriasi, dana repatriasi. Ini angkanya besar pada waktu yang berkomitmen melakukan repatriasi mencapai 147 triliun. Repatriasi ini kan maksudnya duit-duit Indonesia, orang Indonesia yang diparkir di luar negeri dipindahkan ke Indonesia gitu kan kira-kira maksudnya ya. Ya. Itu data-datanya Bang Said itu. Nah, kita lihat dari dana repatriasi. Jadi harusnya pada saat itu kan berarti mata uang dolar dong yang di luar negeri. Ya. Jadi harusnya kalau terjadi repatriasi berarti pernah terjadi pelonjakan cadangan devisa untuk sementara. Karena maksudnya dolar dan tidak pernah terjadi. Akhir artinya tidak pernah terjadi repatriasi tersebut. Tidak pernah terjadi repatriasi tersebut. Nah, kita lihat dan kita bisa telusuri sebenarnya yang melakukan tax amnesty pada saat itu siapa sih? Itu rata-rata kemungkinan besar adalah memang wajib pajak yang selama ini patuh dan hanya kecolongan kelupaan sedikit. Nah, jadi yang paling serius di hal ini, Mas, ini adalah tadi ketentuan umum perpajakan kan, undang-undang yang mau dan tata caranya. Tata cara. Nah, ada 2 hal menurut saya yang perlu kita waspadai. Satu adalah tadi tentang tax amnesty. Tax amnesty adalah memberikan lagi pengampunan kepada pelanggar pajak untuk mengurangi denda. Untuk mengurangi denda. Kan harusnya kena denda. Karena sudah menyatakan dulu terakhir. Berarti siapapun melanggar setelah itu, maka dia harus kena denda sesuai dengan undang-undang perpajakan. Dengan keluarnya nanti undang-undang tax amnesty, maka dia bebas lagi. Oke. Yang kedua, saya baca di situ, Mas Heris, adalah ada aturan yang mau diubah agar jumlah wajib pajak, jumlah kewajiban pajak itu menjadi fleksibel. Nah, menjadi fleksibel maksudnya begini. Dulu kan begini, umpamanya PPh sekian persen, nggak ada namanya negosiasi, pokoknya sekian persen.
kan. PPN sekian persen. Nah, sekarang dibuka ruang untuk ada mungkin akan dibuat nanti bahwa ada ruang negosiasi. Nah, ini sangat berbahaya karena penguasa punya ruang untuk bernegosiasi dengan wajib pajak. Oh, bisa terjadi kong kali kong dan di bawah meja lagi dong ini ya? Sangat-sangat bisa. Tidak ada ruang saja terjadi kong kali kong, apalagi ada ruang. Nah, itu pasti undang-undangnya menyatakan bahwa biasanya pengalaman saya bahwa rincian tentang mekanisme pelaksanaan diserahkan kepada pemerintah. Apa dampaknya adalah bahwa akan terjadi cukong-cukong itu betul-betul akan menjadi penentu kekuasaan karena dia kekuasaan betul-betul bisa mengatur pengusaha yang betul-betul yang bisa bekerja sama tanda kutip dengan penguasa. Jadi ini kita harus waspadai. Pajak itu harus kaku. Pajak itu harus kaku. Tidak ada ruang negosiasi bagi pajak. Kalau ada ruang negosiasi, maka itu petugas pajak dan penguasa dan itu bisa benar-benar bekerja di ruang tertutup bersama dengan wajib pajak untuk mengatur bagaimana kewajiban mereka dipenuhi. Jadi saya agak susah memahami landasan pemikiran tentang hal tersebut. Kita tahu di negara-negara yang maju, yang tax ratio-nya tinggi, yang negaranya maju, yang korupsinya rendah, yang transparansinya tinggi, tidak ada ruang negosiasi sedikit pun tentang pajak. Dan orang sangat takut melanggar pajak, sangat takut. Nah, sekarang dengan undang-undang nanti ditetapkan, maka pelanggar diampuni, calon pelanggar disiapkan ruang untuk bernegosiasi. Ini menurut saya harus kita waspadai. Nah, kalau lihat sekarang lihat peta di DPR, di mana para penguasa sepenuhnya mengendalikan DPR, kelihatannya akan segera goal ini undang-undang ini ya. Proses yang di legislasinya akan segera selesai dan itu akan berlaku. Kira-kira begitu ya, Bang Saidido ya? Saya 99,9% menyatakan akan terjadi. Ya. Kenapa? Di DPR itu sebagian besar adalah pengusaha wajib pajak. Dan sebagian besar adalah disponsori oleh pengusaha sehingga menjadi anggota DPR. Yes. Dan yang ketiga adalah sebagian besar adalah koalisi pemerintah. Jadi menurut saya ini adalah undang-undang untuk mencarikan jalan mudah karpet merah bagi anggota DPR, bagi pengusaha, dan bagi anggota DPR yang pengusaha, pemerintah yang penguasa bekerja yang pengusaha, dan pengusaha yang mensponsori anggota DPR. Itu saya pikir karpet merah. Tapi di luar itu bisa nggak kita tafsirkan karena sepertinya pemerintah ini sekarang ini lemah dan memohon-mohon ini menunjukkan bahwa memang betul-betul kas negara ini sudah nyaris kosong dan kemudian melakukan segala macam cara bahkan termasuk hal-hal yang tadi yang tidak masuk akal seperti yang Anda sebutkan tadi. Jadi kalau kekurangan pajak bukan memfleksibelkan penarikan pajak, mengetatkan penarikan pajak. Kalau kekurangan pendapatan bukan melakukan tax amnesty, tapi mengejar pelanggar yang tidak membayar pajak. Itu caranya. Kalau Anda, jadi begini, tax amnesty ini kan adalah Mas Heru punya kewajiban 100, maka kalau Anda tidak membayar, akan kena denda 100, maka Anda membayar 200. Tapi karena ada udah tax amnesty, maka Anda cukup membayar 80, maka kewajiban Anda adalah kewajiban Anda berkurang dari 200 hanya menjadi 80. Maka Anda mendapat gain 120 dan negara kehilangan 120. Kira-kira sederhana begitu. Ya, dan kalau bagi pengusaha ini yang begini-begini dihitung betul ya, karena lebih baik ditunda, karena dengan ditunda dia masih bisa putar uangnya dan kemudian nanti dia akan dapat potongan. Kan kira-kira gitu cara berpikirnya pengusaha ya. Ya normal aja lah pengusaha, jadi nggak salah. Tapi ini saya takutnya ini adalah lobby-lobby para pengusaha sebenarnya yang sedang terjadi gitu loh. Lobby pengusaha. Baik, clear Bang Saidido. Terima kasih atas perbincangannya. Terima kasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.